wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ade Indasari, NIM A1E119026 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Bimbingan dan Konseling tahun angkatan 2019. Nah, video kali ini merupakan video tugas UAS dari mata kuliah Teknik Laboratorium 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Akmal Suca, MPD, dan Bapak Ruli Anggiaksa, SPD MPD. Nah, video ini berisi tentang terapi tingkah laku dengan konseling individual dengan menggunakan teknik kontrak tingkah laku dan aversi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Sebeli, silakan mau pesan. Siang, Bu. Iya, siang. Silakan duduk. Iya. Makasih. Apa kabar, Serli? Baik, Bu. Tadi Serli kesini naik apa? Naik motor Kegiatan Serli sebelum kemari kemana aja tadi? dari rumah memang mau ke sini, Bu. Mama mau ke sini. Kalau boleh saya tahu nih, Serli ada apa gitu? Menghubungi saya terus menemui saya hari ini. Mau konseling. Mau konseling. Kalau boleh saya tahu lagi nih, konselingnya masalah apa nih? Masalah dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Masalah sendiri sih. Oh, dengan sendiri ya, nggak sama orang lain ya. Oke, kalau seperti itu. Nah, sebelumnya Serli udah pernah melakukan konseling belum? Belum. Belum pernah, jadi ini pertama kalinya. Awal pertama present. Oke, nah jadi saya akan jelasin dulu nih Serli apa itu konseling dan apa embel-embel lainnya ya supaya Serli nanti tidak mempunyai persepsi yang salah tentang konseling. Nah, jadi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK kepada klien. Klien di sini itu Serli secara tatap muka seperti kita lakukan sekarang ini. Nah, gunanya untuk mengentaskan suatu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Serli sendiri. Nah, tadi kan Serli bilang ada masalah tentang diri Serli kan. Nah, yang kedua itu ada azasnya. Jadi azasnya itu ada pertama azas kerahasiaan, di mana segala data, segala informasi itu yang saya diberikan kepada saya atau saya disampaikan kepada saya itu nanti akan terjaga kerahasiaannya. Jadi tidak ada orang yang mengetahui selain kita berdua, seperti itu Serli. Jadi aman. Aman Benar-benar sekali, aman. benar aman sekali. Jadi karena saya juga kan udah bersumpah, sudah berikrar dengan profesi saya dan merupakan suatu kode etik saya juga untuk wajib menjaga kerahasiaan dari seorang kliennya. Jadi apakah saya sudah percaya dengan saya atau masih ragu-ragu? Percaya, sungguh percaya. Ya. Nampaknya mukanya masih ada keraguan gitu. Percaya nggak? Tapi memang benar-benar aman kan, Bu? Benar, karena kan kalau di konseling itu kan ada kode etiknya. Jadi setiap konselor itu harus mempunyai harus sanggup menjaga kerahasiaan dari seorang kliennya gitu. Jadi nanti kita juga ada kontrak kontrak tanda tangannya gitu. Udah percaya? Oh, udah, alhamdulillah. Nah, yang kedua yaitu ada azas kesukarelaan. Nah, tadi saya datang sini disuruh ibunya kah, orang tua ibunya kah atau temennya? Saya sendiri datang ke sini. Emang dari kemauan hati sendiri ya? Saya sendiri. Oke, nah jadi kalau Seri sudah bersukarela datang kemari, otomatis Seri kan bakal terbuka tuh tentang permasalahannya. Jadi tidak dalam keadaan terpaksa. Biasanya nih ya, kalau ada seorang klien yang datang dipaksa atau disuruh oleh orang lain, itu nantinya dia enggan untuk membicarakan suatu permasalahannya. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu azas keterbukaan. Kalau tadi Seri sudah bersukarela, otomatis terbuka nih, akan menceritakan semua permasalahan. Terus tadi yang pertama juga ada azas kerahasiaan kan, jadi Seri tuh nggak ada hal-hal yang ditutup-tutupi gitu. Jadi cerita aja, kayak anggap aja saya ini sebagai teman Serli gitu. Saya juga tidak
membocorkan kepada siapa-siapa. Nah, yang keempat itu ada azas kegiatan, di mana yang kita lakukan sekarang ini merupakan suatu kegiatan konseling. Nah, azas kegiatan ini berperan aktif bagi Sherly. Jadi Sherly itu jangan pasif, harus aktif menyampaikan segala informasi, segala data kepada saya. Nah, seperti itu. Nah, jangan dulu lah yang ke yang lainnya. Sampai sini Sherly udah paham belum? Paham ya tentang counseling itu apa. Nah, selanjutnya ada manfaatnya nih. Manfaat dari counseling itu yang pertama ya, yaitu merubah. Iya, ada manfaatnya. Pertama, apa dulu namanya, terjadinya tingkah laku yang berbeda nantinya ketika setelah melakukan konseling ini, adanya perubahan tingkah laku ya yang lebih baik lagi. Nah, yang kedua yaitu dengan melakukan konseling ini, jadi Sherly itu tidak membebankan pikiran untuk masalah Sherly itu sendiri. Jadi sama-sama kita mencari solusi, mencari jalan keluarnya, namun keputusannya tetap Sherly yang mengambil, bukan saya yang mengambil. Jadi saya cuma mengarahkan Sherly untuk kemana sih baiknya, seperti itu. Jadi apakah keputusannya itu bukan saya yang mengambil, jadi Sherly sendiri. Nah, untuk itu adapun waktu yang digunakan itu Sherly mau berapa lama waktunya? Ada berapa waktu? Kalau konseling yang ideal itu batasan waktunya dari 45 menit sampai 60 menit. Nah, Sherly mau yang berapa menit ini? Jadi kita sepakati dulu nih sebelum kita melakukan konseling. Yang lantaran kita baru melakukan melakukan konseling, saya mau yang 45 menit. Kita coba yang 45 menit dulu ya, Sherly. Nah, jadi kalau saya boleh tahu nih, tadi kan Sherly mengatakan bahwa Sherly itu ada masalah dengan diri Sherly sendiri. Nah, itu masalah apa nih kalau boleh saya tahu? Itu gini, saya tuh ada masalah berpengaruh besar gitu dari badan hidup saya. Bisa dikencangkan lagi, Sherly ngomongnya soalnya kan di luar hujan. Ada masalah dengan hidup saya, Bu, masalah besar gitu. Cuman yang menurut saya tuh ya gimana ya, saya tuh masih sekolah kelas 3 SMP. Iya. Jadi ini kalau ya otomatis kan duduk di kursi kan. Jadi kalau misalnya guru nerangin itu tuh saya kayak ada punya sindrom gitu, Bu. Sindrom apa itu kalau bisa tahu? Ini. Sindrom dari Korea. Iya. Sampai sekarang ya, dari awal tadi udah mulai itu. Jadi itu kayak refleks aja gitu, Bu. Saya kira tadi kedinginan atau apa. Refleks aja, Bu. Jadi kalau misalnya guru nerangin gitu tuh suka doyan. Mohon maaf, Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi tuh mau ngilangin aja gitu gimana sindromnya. Jadi sebelumnya ini gak lari sih, Bu, kayak gini terus. Jadi sebelumnya ini apa udah lama atau kayak mana tuh? Saya tuh kurang tahu ya. Udah lama kapan awal mulanya. Tapi belakangan ini tuh saya sering ngerasain karena guru saya tuh sering menegur gitu kalau ya nggak baik gitu kayak gitu. Terus juga kawan-kawan kan seringnya kayak ngejek gitu, suka goyang-goyangin kaki. Diejek seperti apa itu Sherly? Ya katanya nggak bisa diam gitu. Ya karena kaki saya sering goyang gitu, meja kadang bergetar. Jadi mereka tuh suka nulis kayak risih gitu. Itu posisinya lagi dalam kelas ya, lagi belajar. Jadi teman sebelahnya merasa terganggu ketika kaki Sherly ini goyang. Menurut saya tuh refleks aja, Bu. Jadi refleks ya, nggak terencana gitu. Jadi kalau saya ngomong gitu kan goyang. Iya. Nggak apa-apa. Jadi Sherly kesini ingin menghilangkan itu. Jadi ini sangat berdampak sekali mungkin bagi Sherly ya. Ya bisa dibilang risih sih, Bu. Risih. Karena sudah tahu gitu. Sebelumnya itu nggak tahu. Sebelumnya nggak tahu, jadi ya bodo amat lah gitu kan. Tapi belakangan ini tuh banyak yang risih, jadi saya juga ikut risih gitu. Jadi kalau boleh saya tahu nih Sherly, sejauh ini pernah merugikan orang belum? Merugikan ya. Merugikannya palingan
buat diri saya sendiri ya, rugi karena ditegur sama guru terus. Ditegurnya itu waktu berdua sama guru atau Di dalam kelas Bu, jadi semua kawan itu tahu gitu. oh seperti itu. Jadi semua teman di kelas Sherly itu tahu ya kalau kaki Sherly itu ya punya sindrom lah gitu. Di kelas itu sendiri apakah cuma Sherly atau yang teman-teman yang lain ada juga? Ya mungkin kawan-kawan yang lain ada, cuman nggak terbuka kayak saya gitu. Mungkin mereka ya nggak terlihat dengan guru mungkin. Oh, jadi Sherly salah satunya perempuan di kelas yang punya sindrom kaki goyang gitu ya. Soalnya tuh kan di dalam kelas itu rata-rata itu cewek, kebanyakan itu cewek daripada cowok. Jadi guru itu menegurnya ya kayak nggak etis aja gitu kan, cewek kakinya goyang. Jadi ya kebawa pikiran Bu. Kebawa kepikiran juga. Nah, apakah teman Sherly tadi yang ya sebangku sama Sherly itu pernah mengingatkan atau gimana? Sering. Ya kalau misalnya guru udah menjelaskan nih segala macam, terus dianya kayak melihat guru itu kan menjelasin, pastilah kaki Sherly ini pasti pada goyang kan. Jadi dia ngomong apa namanya kayak disentuh gitu, Diam gitu, disuruh diam, nggak usah goyang gitu, dia fokus. Ya kalau dia sudah lepasin dari kaki Sherly mungkin goyang lagi gitu tanpa sadar gitu ya. Sadar, ya mungkin enak aja Bu. Tapi menurut saya itu tuh nggak merugikan orang gitu karena punya kesenangan, nggak mengganggu Sherly gitu. Punya kesenangan sendiri gitu ya, kayak ada apa gitu di kakinya. Namanya itu juga refleks. Iya itu, jadi mungkin saya bisa bantu nih. Sherly ini sungguh-sungguh nggak nih pengen hilang nih? Saya bisa sih ngilangi sindrom Sherly seperti itu. Sherly sungguh-sungguh atau cuma ya dengerin kata teman atau gara-gara sakit hati sama gurunya tadi? Karena sekarang udah kebawa masuk ke hati banget kan, antara omongan dari kawan yang mungkin ya kayak mana mau ngilangin ininya gitu. Jadi teman-teman saya juga pernah ngata-ngatain Sherly ya. Kalau itu ngata-ngatainnya seperti apa? Ya nggak bisa diam katanya. Nggak bisa, atau kalau duduk gitu nggak bisa diam. Terus nggak etis gitu. Kayak bukan cewek aja gitu. Oh gitu, kayak cowok ya. Biasanya kan yang sering seperti itu kan cowok ya, apalagi di kelas kan saya juga ada memperhatikan salah satu murid saya juga kan. Jadi itu punya sindrom yang sama seperti Sherly, tapi dengan ada suatu terapi yang saya terapkan sama mereka, alhamdulillah sekarang udah mulai berkurang. Kan semua itu butuh proses ya kan, nggak semua simsalabim langsung jadi, nggak kayak mie instan kan. Mie instan aja punya punya proses dulu, punya waktunya gitu. Jadi semua itu tidak ada yang instan. Nah jadi upaya yang pernah Sherly lakukan untuk menghilangkan sindrom ini apa? Upaya ya? Iya. Belum pernah sih Bu. Belum pernah ada lakukan sama sekali. Ya dari kawan sih yang megang itu ya. tadi. Kalau dia megang itu mungkin berhenti, tapi saat Bu. Saat. Nggak mungkin kan teman megangin terus. Jadi kayak aneh gitu ya kalau teman megangin terus. Kalau saya megangin kaki saya sendiri tuh ya udah seketika lupa kan, nanti goyang sendiri. Jadi punya iya. Saya tahu lah rasanya, apalagi kita kan sama-sama perempuan ya kan Sherly. Jadi kalau cewek itu kayaknya rasanya nggak etis gitu kalau goyang-goyangi kaki, kayak nggak sopan gitu. Lain kalau dengan cowok ya kan. Apalagi kalau pakai rok gitu ya, kayak mau nongkrong di mana gitu. Nah, jadi saya coba praktekkan ini ya. Ada salah satu terapi namanya terapi tingkah laku atau behavior. Itu suatu terapi yang bisa mengubah seperti tadi sindrom, seperti itu fobia dan lain sebagainya, itu bisa dihilangkan. Nah tapi balik lagi nih saya tanya, sungguh-sungguh kan Sherly menjalankan ini? Kalau seandainya Sherly-nya cuma dengerin kata teman, dengerin kata gurunya tadi, atau ada suruhan dari yang lain, bahwa Sherly-nya tuh nggak mau menghilangkan penyakit ini, bukan penyakit sih, masalah ini gitu. Jadi percuma saja kalau saya menerapkan terapi ini. Jadi harus selain itu
Seharusnya itu harus harus pengen gitu masalah ini terselesaikan gitu. Jadi supaya nanti temennya, gurunya, terus tadi kan juga punya punya dampak buruk kan bagi temennya, apalagi kan di sekolah itu kan duduknya berdua. Kalau temannya lagi nulis, entah itu sengaja untuk pintu kakinya, untuk pintu, untuk meja, itu bisa merugikan temennya lagi nulis, entah itu coret-coret. Apalagi kalau saya kan mungkin pulang sekolah nongkrong nih sama temennya di kafe atau di mana gitu, ya masa gini-gini terus ya kan? Jadi itu, apalagi kalau pakai rok gitu kan. Nah, jadi kalau pakai rok ya mungkin nggak terlalu nampak kan. Cuman kalau pakai celana seperti ini ya tergoyang gitu. Jadi ya refresh gitu, pada serinya nggak tahu gitu. Jadi saya coba terapkan, ini ada namanya terapi behavior atau tingkah laku. Jadi di mana nih Sherly, saya beri waktu 2 menit. 2 menit ini Sherly itu harus bisa menahan kaki goyangnya tadi. Harus pakai manapun caranya itu, entah harus megang kakinya seperti ini, entah kayak mana, pokoknya posisi duduknya senyaman mungkin. Mungkin bisa diatur Sherly posisi duduknya yang nyaman seperti mana, bagaimana gitu. Udah nyaman? Udah siap? Udah nyaman ya seperti itu? Udah, oke. Nah, jadi 2 menit ini saya kasih waktu untuk Sherly untuk tidak menggerakkan kakinya, walaupun itu terasa berat bagi Sherly. Kan dari awal mula konseling tadi kan saya udah melihat juga kaki Sherly itu selalu goyang-goyang gitu ketika berbicara gitu. Kalau tidak berbicara itu biasa saja, normal gitu. Ya, saya mulai dari sekarang ya, 2 menit itu dimulai dari sekarang ya. Oke. Jadi tidak boleh ada gerakan. Nah, jadi selama punya sindrom seperti ini, apakah orang tua Sherly tahu? Kalau orang tua sih nggak tahu Bu. Jauh kalau dari orang tua gitu. Ya palingan dari guru, dari teman-teman, paling ngerti tuh teman-teman Bu. Jadi ya gitu. Kadang ada juga teman yang usil ya, yang tadi kata sering ngejekin gitu, nggak bisa diam. Apalagi yang cowok kan, tahu sendiri mah kalau cowok Bu. Jadi ya ini yang cowoknya ya gimana ya, sering ngomong ke saya tuh, ih perempuan apa sih gitu. Oh gitu. Iya, oke. Gagal ya berarti sesi pertama ini. Jadi kita coba lagi. Ini ada punishment-nya nih. Kalau seandainya Sherly menggoyangkan kaki, tahan aja gitu, serelax mungkin, senyaman mungkin. Kan tadi katanya mau sembuh kan, mau sembuh, mau hilang ini sindrom kaki goyangnya. Jadi Sherly harus bisa menahan sekuat hati, sekuat tenaga supaya sindrom ini hilang gitu. Jadi 2 menit yang pertama tadi itu gagal ya, tadi udah hampir terakhir Sherly menggoyangkan kakinya gitu, walaupun udah ditahan dengan sepenuh hati gitu, refresh gitu kan. Jadi 2 menit yang kedua ini kalau masih gagal juga, nanti kita lanjutkan sampai kaki Sherly itu nggak bergoyang sama sekali ketika berbicara atau ketika duduk seperti ini. Jadi bisa dimulai dari sekarang, 2 menit dari sekarang. Tahan, pokoknya tahan. Ini ada punishment-nya ya. Jadi kalau seandainya Sherly itu bergoyang kakinya, nanti saya akan tepuk ya. Tadi kan saya biarin saja. Jadi Sherly ini ngambil jurusan apa ini di sekolah? Ngambil jurusan IPA. Jadi ya otomatis kan lebih banyak cewek yang cowoknya. Tapi kalau setahu saya, kalau saya kan kebanyakan diam nggak sih, tapi kalem gitu ya. Kalem, tapi ada beberapa cewek yang ribut, suka berbicara yang enggak, ya kayak inilah ngomong kayak cowok lah gitu kan. Jadi ya itu ngejek
luka ini juga sih Kak, dengan diri sendiri kan. Jadi kan punya sindrom kaki goyang kan, Ya. gimana nih rasanya? Udah kita latihan untuk tidak goyangi kaki selama 2 menit nih, gimana rasanya? Berat. Walaupun berat kan, kita kan sehari tadi kan tujuannya ke sini kan mau menghilangkan kan, jadi semuanya itu butuh proses, jadi enggak simsalabim langsung jadi seperti itu. Nah, cita-cita Sari sendiri itu pengen jadi apa sih? Cita-cita pengen ya jadi guru sih. Jadi guru juga. Ya, saya sudah lulus kan, mau jadi belajar gitu ya. Jadi ya gitu kita lebih biar bisa Kalau guru, kalau kan tadi cita-citanya pengen jadi guru. Nah, itu guru apa tuh? saya membuat termotivasi sama ibu. Oh, termotivasi sama ibu. Saya jadi malu. Iya, bagus lah seperti itu ya. Biar Jadi bisa membantu. jadi itu Charlie harus rajin belajar, rajin niat lah gitu, jangan malas-malasan. Apalagi kan kalau seorang guru masa iya kakinya gini terus, nggak etis lah kan seorang guru gitu. Ini nanti diejekin sama anak muridnya sekelas masa 1:30. Iya benar. Bentar lagi ya waktunya ya, dia menit. Tapi sejauh ini Charlie sih bisa menahannya. Tapi berat Bu. Nah, nggak apa-apa, semua itu yang kita kan bisa karena terbiasa. Dari hati Bu. Benar-benar mau Iya, pengen bisa. Kalau serinya mau pasti bisa. Gitu. Percuma nih nanti kalau saya yang ingin menghilangkan sindrom seri tapi serinya nggak mau, percuma aja. Berkali-kali pun juga melakukan konseling tetap nggak bisa. Gitu. Ya ini bisa ya. Oke, bagus. Nah, udah selesai nih. Saya coba lagi nih. Ini saya nggak bakal bilang kalau sindrom, kalau masih sindrom saya masih lanjutkan ke sesi selanjutnya nih. baik. Tapi kalau masih goyang, saya kepuk nih Ya. sebagai hukumannya nih. Tuh masih goyang, gimana katanya mau itu sembuh? Maaf Bu. Gimana nih coba posisi duduknya yang senyaman mungkin. Niatkan dalam hati kalau Sherly itu pengen sembuh gitu. Oke. Kita coba 2 sesi lagi ya. Kalau 1 sesi yang tadi masih goyang, berhasilnya 1. Terus yang kedua itu apa tuh namanya? Yang kedua berhasil. Mungkin karena dipaksa-paksa gitu kan. Yang ketiganya refleks lagi. Nah, ini yang keempatnya nih. Kita 4-5 ya. Kalau ini berhasil, kita lanjut lagi ke yang sesi keduanya, sesi kelimanya apakah berhasil atau enggak gitu. Kalau seandainya sesi keempat sampai kelima itu udah berhasil, alhamdulillah berarti kurang dan lebihnya itu udah bisa menahan sindrom itu tadi ya. Kita coba ya. Oke. Ibu di sini sendiri ya? Ibu di sini berdua sama suami. Dan kalau sekarang ya lagi sendiri, suaminya lagi kerja. Lancar sekali. Iya, di sini ruangannya khusus ya untuk konseling gitu. Jadi cuma kita berdua aja. Paling ada tadi tetangga saya itu sering mengingki gitu. Biasalah kan namanya di perumahan. Ya, saya Jadi Sari rumahnya di mana Sari? dekat sini sih Bu. Dekat sini. Di belakang sana. Di belakang mana? Belakang mana ya? Di belakang sana. Di belakang mana tuh ya? Belakang aspal. Oh, belakang aspal. Ibu kerja apa? Sekarang di rumah aja. Di rumah. Kalau ayah ya atau bapaknya? Ayah ya kerja di bengkel sama Apa? Kok lama kali mikirnya? ayah kerja di bengkel sama ini ngurusin jualannya. Ibu. Oh, seperti itu. Sari ini punya kakak, punya adik atau punya kakak? Kakaknya di mana sekarang? Kebetulan sekarang pulang, jadi ada di rumah. Oh, ada di rumah. Pulang dari mana? Pulang kerja, pulang dinas, pulang apa? Pulang kampung. Oh, pulang kampung. Iya, karena sekarang kan masih suasana lebaran kan. Iya. Jadi masih di sini ya.
Jadi Sherly cuma 2 bersaudara. 2 bersaudara. Anak terakhir. Ya, terakhir anak bungsu ya, sama seperti ibu juga. Oke, kurang lebih udah hampir 2 menit ya. Iya, nggak terasa ya. Nah, pokoknya tahan aja walaupun berat gitu. Kalau punya terasa pengen goyang gitu, tahan gitu. Udah. Pokoknya ditahan aja. Kalau mau ada terasa kayak ngerain gitu, ditahan gitu. Udah berapa lama Bu Sebentar lagi. konselingnya? Konselingnya sebentar lagi ya, ini waktunya udah 30 menit berjalan. Jadi punya waktu sisa 15 menit. Jadi kita sesi yang ke-5-nya nanti kita jalankan 1,5 menit aja biar waktunya pas 45. Oke, nah sejauh ini Sherly berhasil ya menahan walaupun tadi ngeremes tangan dari tadi ya. Biar nggak goyang-goyang kakinya dialihkan ke remes tangan, nanti sindrom lagi tangannya itu. Oke, nah coba di sesi ke-5 ini, sesi itu pengakhiran ini, coba Sherly tahan lagi 1 menit 30 detik lah. Tahan. Pokoknya duduknya senyaman mungkin atau posisi duduk di sekolah, di bangku sekolah gitu. Jangan digoyangin. Kalau punya apa namanya, pengen digoyangin gitu, tahan gitu. Mau sembuh bisa gitu, disugesti diri sendiri gitu. Jadi kalau sekolah itu naik apa sih? Naik motor. Udah di sini sama orang tua naik motor. Naik motor. Jauh sekolahnya dari sini? Lumayan sih. Menghabiskan 15 menit. 15 menit lumayan jauh ya. Jadi berangkat sekolah itu mungkin sebelum jam 7 gitu berangkatnya, setengah 7, tapi nanti telat kan kalau mau mepet jam 7 kan 15 menit lumayan jauh. Iya, lumayan. Oke, tahan terus. Ngerembet tangan ya. Nanti tangannya lagi loh yang sindrom. Oke, tahan terus. Pokoknya saya pantau terus dari sini dari kejauhan. Itu tadi yang namanya abang. Jadi ini ruangnya tuh sebelahan, jadi ya denger lah gitu. Cuman dia nggak bisa masuk ke sini. Karena pintunya ada saya tutup. Ini kedap suara. Kalau ruangan ini dibilang kedap suara sih enggak ya, karena saya nggak pasang untuk kedap suaranya. Jadi kalau orang yang mau masuk ke ruangan itu harus melalui pintu itu dulu, karena ini pintunya udah saya kunci kok, jadi nggak kedengeran. Maksudnya nggak bisa orang lain masuk. Jadi di ruangan ini cukup kita berdua aja. Saya sakit patah ya, ditahan-tahan ya. Berat ya awal-awalnya. Jadi kalau seandainya Sherly terus melakukannya nanti akan terbiasa gitu. Oke, kurang lebih sudah 2 menit. Tepuk tangan dulu lah untuk kita berdua, baru bisa nahannya. Oke. Nah, sejauh ini apa nih yang saya rasakan? Ya lumayan enak sih. Berat aja. Ya semoga aja jadi kebiasaan baru kan. Baru nggak goyang-goyang lagi. Makasih banget untuk itu. Iya, nah jadi ini bisa dilakukan ketika Sherly
apa namanya ketika saya itu bersungguh-sungguh. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semua ini tidak instan dan tidak cepat jadi gitu, butuh waktu gitu. Nah kalau tadi kan ini kan saya memantau nih, saya memantau kalau kakinya goyang, kan saya ada punishmentnya nih. Kalau kakinya goyang saya pukul gitu kan. Nah jadi siapa nih teman terdekat Sherly? Orang terdekat lah gitu. Orang terdekat sih di dalam kelas ya, itu kawan satu bangku namanya. Oh gitu, satu bangku gitu. Jadi dia yang selalu ngasih tahu gitu. Itu teman dari sekolah. Ya. Kalau teman di luar? Kalau teman di luar ada juga sih, namanya Ade. Oh Ade namanya. Itu kalau namanya berdua ya? Iya. Sama sama saya namanya ya Ade. 11-12 lagi. Iya. Apa tuh namanya? Jadi kalau orang tua ya tadinya ibu nggak terlalu merhatiin gitu ya kalau kakinya segoyang. Kalau si Ade itu tahu? Ade Kalau kakinya lebih baik. ya lantaran saya sudah sering dibilangin sama kawan sekelas, jadi saya juga curhat ke dia gitu. Jadi dia yang rekomendasikan. Oh seperti itu. Baik juga ya si Ade gitu, jadi Jadi ngerekomendasi. cuma ada coba-coba aja dulu. Si Ade tahu saya dari mana ya? Saya nggak pernah tahu loh dia. Soalnya mungkin dekat sama ibu. Dekat rumahnya di sini. Dekat di sini juga ya? Iya. Anak siapa ya? Nanti tanya itu ya. Orang baru atau kayak mana gitu. Mungkin dia tahu karena di depan itu kan konselor gitu kan, praktek konseling. Sejauh ini udah itu ya, udah berhasil. Jadi tadi saya diam, saya berbicara, itu Sherly bisa menahannya gitu. Jadi kalau boleh saya minta nih, nanti bisa mungkin Sherly bisa menuliskannya di sini. Nomornya si Ade, si siapa namanya, si Ayu, terus siapa yang terdekat pokoknya. Bentar ya, saya ambil pena dulu. Nah ini silakan ditulis di situ ya nomornya. Terima kasih ya Sherly. Jadi gimana nih perasaan Sherly setelah melakukan terapi sindrom kaki goyang nih sama ibu? Lumayan lah, Membantu ya. Jadi kalau dihitung dari angka nih, kalau saya boleh tahu, tadi kan Sherly datang kan dari awal sampai sampai kita melakukan terapi itu kakinya masih goyang-goyang. Nah, itu kalau dihitung dari angka 1 sampai 10 itu ada di posisi berapa? Kalau ini baru tahap awal ya Bu, jadi belum terbiasa, jadi saya masih menilai itu 75 ya. Jadi dari skalanya dari 1 sampai 100 itu ya. Jadi sisanya itu nanti kamu praktekkan. Jadi ini siapa si Ayu sama Ade nanti sebagai pemantau saya gitu. Jadi nantilah saya kasih tahu mereka seandainya Sherly masih mengulang apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kan saya nggak selalu mantau Sherly gitu, apalagi kita kan jarang ketemu ya kan Kak. Jadi mungkin minggu depan atau mungkin saya kesini lagi. Iya mungkin minggu depan atau bulan selanjutnya Sherly bisa kesini kayak mana hasilnya nih, atau nanti kita bisa WA aja kayak mana hasilnya kayak mana gitu sama proses konseling ini, terus yang sudah dipantau sama teman-temannya juga gitu. Bagaimana Sherly? Berhubung waktu juga udah 45 menit, ada yang bisa saya bantu lagi nih? Sejauh ini cukup untuk ini dulu. Cukup ya, jadi bisa ditahan ya, walaupun tadi ngeremet tangannya.
Nah, baiklah kalau seperti itu saya yakin nih Sardi pasti bisa, karena dari tadi kan Sardi bisa nih. Saya yakin dan percayalah pokoknya Sardi bisa menghilangkan sindrom kaki ini gitu. Jadi nanti bisa lebih tampil anggun lah gitu di depan teman-temannya, nggak dimarahin guru-gurunya lagi seperti itu. Jadi kalau Sardi berniat itu pasti dapat gitu. Dan saya juga menunggu kedatangan Sardi kembali lagi, entah itu minggu depan, atau bulan depan, sesempat mungkin lah, kalau secepatnya gitu atau kapan sempatnya Sardi mampir kemari gitu, kabarin kepada saya gitu kayak mana hasilnya. Pintu rumah saya terbuka lebar untuk saya. Ada yang bisa saya bantu lagi, Sardi? Saya yakin dan percaya nih, Sardi pasti bisa melakukannya gitu. Kalau Sardi niat, Sardi punya kesembuhan yang luar biasa, itu pasti sindromnya bakal hilang, walaupun mempunyai waktu yang sangat lama, kan semua itu punya prosesnya. Nah, pintu rumah saya juga terbuka dengan lebar untuk kedatangan Sardi kembali. Senang bisa bertemu dengan Sardi seperti itu. Nah, kalau seperti itu ada yang bisa saya bantu lagi, Sardi? Sudah cukup sampai di sini dulu. Oh, cukup sampai di sini dulu ya. Saya pamit mau pulang dulu. Mau pulang dulu, oke. Nah, saya tunggu kedatangannya lagi ya. Hati-hati ya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.